Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan coba membahas beberapa soal tentang gelombang stasioner, baik yang ujung terikat atau ujung tetap maupun ujung bebas. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasarnya ya. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2, silakan juga dicek playlist-playlist yang lain ya. Ada playlist kelas 10 semester 2, ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN, dan ada playlist latihan soal fisika SIMAK UI, seleksi masuk UI. Silakan cek di bagian playlist. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Nomor 1, seutas senar dengan panjang 2 meter diikat salah satu ujungnya dan ujung lainnya digetarkan dengan vibrator sehingga membentuk 5 simpul gelombang stasioner. Ya. Letak perut kedua dari ujung pantul adalah kalau kita mendapatkan soal-soal tentang gelombang stasioner, yang perlu kita pastikan di awal adalah gelombang stasioner ini adalah gelombang stasioner ujung terikat atau ujung tetap, ya, atau ujung bebas, ya. Jadi ada ujung tetap atau nama lainnya ujung terikat ya, dan ujung bebas, ujungnya bebas bergerak ya. Itu kita sudah bahas di konten sebelumnya. Nah, itu yang harus kita pastikan. Nah, di soal ini jelas bahwa ini adalah ujung tetap atau ujung terikat ya. Kan diikat salah satu ujungnya dan ujung lainnya digetarkan. Jadi ujung lain itu adalah sumber gelombangnya ya, atau sumber getaran di situ. Kemudian ujung lainnya diikat. Jadi ini adalah ujung terikat atau ujung tetap ya. Kita mau mencari letak perut kedua dari ujung pantul. Nah, kita sudah rumuskan ya di konten sebelumnya untuk menentukan letak perut ya, yang acuannya dari ujung pantul adalah ini ya. Rumusnya seperti ini, kita sudah bahas ya. Dari mana rumus ini kita sudah bahas ya. Di mana M ini adalah perutnya ya. Kalau perut pertama M sama dengan 1, perut kedua M sama dengan 2, perut ketiga M sama dengan 3 dan seterusnya. Oke, kita mau mencari letak perut kedua. Jadi M-nya sama dengan 2 ya. Nah, tapi masalahnya lambdanya belum ada. Lambdanya kita belum tahu. Maka kita cari dulu nih lambdanya dengan memanfaatkan apa yang diketahui pada soal. Nah, di soal ini kita ketahui panjang senar 2 meter dan membentuk 5 simpul. Nah, dari sini kita bisa dapat nih lambdanya. Oke, kita gunakan rumus simpul. Ya, rumus simpul untuk ujung terikat tentu saja. Jadi kedua rumus ini, baik perut atau simpul ini untuk ujung terikat maksudnya ya. Ujung terikat. Kalau ujung bebas beda lagi rumusnya ya. Nah, kita gunakan nih rumus simpul ini. Dan dari sini kita dapat lambdanya. Nah, di sini ya panjang 2 meter ya, panjang 2 meter. Jadi letaknya 2 meter ya dari titik pantul. Kemudian 1/2 lambda M-nya adalah 5. Jadi 5 simpul ya, M-nya kita ganti 5. Dan dari sini ya, ini kan 4 ya, 4 bagi 2, 2, jadi 2 sama 2 lambda, maka lambdanya adalah 1 meter. Nah, kita dapat lambdanya, maka kita masukkan ke sini. Ya, letak perut kedua, M-nya sama dengan 2, 2 kali 2, 4, 4 kurang 1, 3, jadi 3/4 lambda. Jadi ini P2-nya ya, letak perut kedua dari ujung pantul adalah 3/4 lambda. Lambdanya 1 meter, ya 3/4 kali 1 ya 3/4 ya, 3/4 meter. Nomor 2, seutas tali yang diikat pada salah satu ujungnya memiliki panjang 6 meter. Jadi diikat pada salah satu ujungnya. Nah, tentu ujung yang lain ini nanti menjadi sumber getarannya ya. Pada tali terjadi gelombang stasioner yang memiliki 4 simpul. Jadi seutas tali yang diikat salah satu ujungnya. Jadi salah satu ujungnya diikat dan sudah pasti ujung yang lainnya itu sebagai sumber getaran. Jadi ini juga adalah gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat ya. Nah, pada tali terjadi gelombang stasioner yang memiliki 4 simpul. Jika cepat rambat gelombang transversal pada tali adalah 40 meter per sekon, frekuensi gelombang stasioner adalah, nah kita ingat rumus frekuensi ya, yaitu cepat rambat per lambda, panjang gelombang.
Nah, cepat lambatnya ini adalah 40 meter per sekon, lambdanya belum ada, maka kita harus cari lagi lambdanya di sini. Untuk mencari lambda, ya kita bisa gunakan apa yang diketahui pada soal. Di sini kita ketahui ada 4 simpul ya. Maka kita gunakan lagi rumus simpul, rumus letak simpul untuk gelombang stasioner ujung tetap ya atau ujung terikat. Rumusnya seperti ini ya. Nah, ini karena panjangnya 6 meter dan membentuk 4 simpul, jadi letaknya 4 meter, letaknya 6 meter ya. Jadi 6 meter ya dari titik pantul tentu saja. 1/2, jadi letaknya dari titik pantul ya sama dengan panjang tali itu kan, atau panjang senar itu pada nomor 1 tadi ya. Nah, 6 sama dengan 1/2 lambda, 4 simpul, jadi N-nya 4, 4 kurang 1, 3 ya. Maka ini adalah 12 sama dengan 3 lambda, ya kan? Lambdanya jelas adalah 4 meter ya. Nah, maka ini menjadi V-nya 40, lambdanya 4 adalah 10 Hz. Ya, ini frekuensinya. Nomor 3, gelombang stasioner sepanjang tali dan dipantulkan oleh ujung bebas hingga terbentuk gelombang stasioner. Simpangan suatu titik P yang berjarak X dari titik pantul mempunyai persamaan sebagai berikut. Ya. Jadi gelombang stasioner merambat sepanjang tali dipantulkan oleh ujung bebas. Nah, ini kalau ini adalah gelombang stasioner ujung bebas ya. Ujungnya bergerak bebas dan ujung yang lain sebagai sumber getaran tentu saja. Ini persamaannya ya. Dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Cepat lambat gelombang stasioner, cepat lambat gelombang tersebut adalah, oke, kita ingat kembali persamaan simpangan pada suatu titik ya. Pada simpangan suatu titik, nah itu untuk gelombang stasioner ujung bebas adalah 2A cos kx sin omega t. Yang di dalam kurung ini adalah amplitudo gelombang stasionernya. Ya, 2A cos kx sin omega t. Nah, kalau gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat adalah 2A sin kx cos omega t. Sinnya kebalik dengan cos ya. Nah, kalau ujung bebas itu seperti ini. Jadi tinggal kalau ujung terikat, cosnya dipindahkan di sini, sinnya dipindahkan di sini ya. Oke. Dengan K nilainya 2pi per lambda, bilangan gelombang, dan omega adalah 2pi per T atau 2πf ya. Nah, kita mau mencari cepat lambat gelombang. Nah, kita tuliskan lagi rumusnya ini ya. Persamaannya. Jelas bahwa 5pi ini adalah K-nya. Ya kan, K-nya. Ini kan K ya, Kx. Jadi ini 5pi adalah K, bilangan gelombangnya adalah K radian per meter. Dan 20pi ini adalah omeganya. Ini kan omega T ya, sin omega T. Omeganya 20pi radian per sekon. Maka cepat lambat gelombangnya, cepat lambat gelombang adalah lambda F. Ya, lambda itu bisa kita ganti dengan 2pi per K. F-nya adalah omega per 2pi. Ya kan? F sama dengan omega per 2pi. F-nya omega per 2pi. 2pi-nya saling membagi, maka persamaan cepat lambat gelombang juga bisa kita nyatakan sebagai omega per K. Nah, omeganya kita masukkan 20pi, K-nya 5pi, maka ini adalah 4 meter per sekon. Pi-nya saling membagi ya. Inilah cepat lambat gelombangnya. Nomor berikutnya, suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 10 sin 0,2 πx cos 80 pt dengan X dalam cm dan T dalam sekon. Perhatikan data berikut. Ya, ini datanya. Data yang sesuai dengan persamaan tersebut ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita akan meng-cross-check data 1 sampai 4 ini mana yang benar ya. Tentu saja berdasarkan persamaan simpangan ini. Ya. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini ya, ini kan cos omega T ini ya, omega T. Maka ini jelas adalah gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat. Ya, di mana rumusnya adalah 2A sin kx cos omega T ya. Polanya sama. Jadi dari rumus simpangan ini kita sudah bisa tahu bahwa gelombang stasioner yang dimaksud di sini adalah gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat. Ya. Suku yang di dalam kurung ini adalah amplitudo gelombang stasioner ini.
dengan nilai K adalah 2pi per lambda, omega adalah 2pi per T atau 2pi F, ya. Nah, maka kita ingat kembali gambar dari gelombang stasioner ujung terikat atau ujung tetap ya, seperti ini, di mana di titik pantul ini dimulai dengan simpul, ya, dimulai dengan simpul. Simpul pertama, simpul kedua, perut kedua, dan seterusnya. Oke, kita tuliskan kembali persamaan simpangannya. Ini jelas bahwa amplitude gelombang stasioner adalah yang ini ya, yang 10 sin 0,2 px, ya kan? Inilah amplitude gelombang stasionernya, suku yang di dalam kurung ini ya, amplitudenya. Dan dari sini juga kita bisa tahu nilai K-nya, bilangan gelombangnya ya. Ini di samping X ini adalah bilangan gelombangnya ya, 0,2 pi per 0,2 pi ya. 0,2 pi ini adalah K-nya. Jadi K sama dengan 2 pi per lambda atau 0,2 pi sama dengan 2 pi per lambda ya. K-nya 0,2 pi ini ya. Nah, 2 pi-nya saling membagi, maka kita dapatkan lambdanya adalah ya 10 cm. Ya kan? Lambda sama dengan 2 per 0,2 ya, atau 20 bagi 2 adalah 10 cm. Karena ini dalam cm ya, maka lambdanya cm. Nah, berikutnya kita juga bisa tahu dengan jelas bahwa ini adalah omeganya. 80 pi ini adalah omeganya. Jadi omega adalah 2 pf, omeganya 80 pi ya, ini ya. Ini kan? Nah, maka pi-nya saling membagi ya, kita dapatkan f-nya adalah 80 bagi 2 adalah 40 Hz ya. Nah, dan dari sini kita tahu juga frekuensinya kita tahu juga periodenya adalah 1/40 sekon. Nah, ini benar nih. Data keempat ini benar ya, bahwa frekuensi gelombang adalah 40 Hz. Benar ya, jadi nomor 4 adalah benar. Frekuensinya 40 Hz. Ini periodenya. Nah, sekarang kita tinggal cek ya sisa ketiga poin yang lain ya. 1, 2, 3 ini kita akan cek. Kemudian kita bisa cari juga nih cepat rapat gelombangnya lambda F ya. Lambdanya 10 cm. Frekuensinya 40 jadi 400 cm per sekon. Karena ini dalam cm ya. Jadi 400 cm per sekon. Nah, sekarang kita cek dulu poin 1. Poin 4 kita sudah tahu ini adalah benar ya. Sekarang poin 4. Pada saat T sama dengan 1/40 detik terjadi amplitudo maksimum. Nah, maksudnya amplitudo maksimum ini terjadi perut, terbentuk perut ya. Pada T sama dengan 1/40 sekon. Nah, dan ternyata setelah kita cek itu tidak terjadi amplitudo maksimum atau tidak terjadi perut. Dari mana mengetahuinya? Nah, kita cek X ini, cek X ya. X-nya ya, posisinya di titik itu terhadap titik pantul ya. X itu adalah V kali T. V-nya kita sudah dapat 400 ya. Kemudian T-nya ya kita masukkan nih 140 detik ini untuk mengecek ya berapa X-nya. Kita mau cek berapa X-nya, dan kalau kita tahu X, kita bisa tahu itu perut atau simpul ya. Nah, X adalah V kali T. V-nya kita dapat, T-nya kita pakai nih yang ini untuk menguji ya. 1/40. Dan ternyata kita dapatkan adalah 10 cm. Jadi pada saat T sama dengan 1/40 detik, X-nya ya adalah 10 cm, dan ini sama dengan lambda. Sama dengan 1 lambda. Artinya X-nya ini di sini ya, di titik ini. 1 lambda kan ini. Jadi pada T sama dengan 1/40 detik, X-nya di sini. Ya, 1 lambda atau 10 cm, dan ini jelas adalah simpul, bukan perut. Ya. Ini adalah simpul, dan artinya ini bukan amplitudo maksimum. Amplitudo maksimum adalah di perut. Jadi poin 1 salah, ya. Berikutnya kita cek poin 2. Besar amplitudo maksimum adalah 10 cm. Ya. Nah, tadi persamaan amplitudo gelombang stasioner adalah yang ini ya. 10 sin 0,2 px, ya kan, yang suku dalam kurung ini ya. 10 sin 0,2 px, 10 sin 0,2 px. Nah, supaya amplitudonya maksimum ya, maka ya sin dalam kurung ini nilainya harus 1. Itu ya, harus 1 ya, itu yang paling besar ya kan. Kalau kita bicara nilai sin itu kan dari 0 yang terendah dan yang paling besar adalah 1.
Artinya supaya amplitudo ini nilainya maksimum, maka nilai sin-nya ini harus 1. Dan artinya yang di dalam kurung ini sudutnya ya harus 90 derajat. Ya, supaya amplitudonya maksimum. Nah, di sini besar amplitudo maksimum adalah 10 cm nih. Ya, 10 cm. Ya, jadi amplitudo maksimum itu 10 cm dan itu harus ya yang di dalam kurung ini 90 derajat. Ya, jadi 0,2 px ini harus sama dengan 90 derajat atau pi per 2 ya. Pi per 2. Pi radian per 2 ya. Nah, ini pi-nya habis saling membagi dan kita dapatkan nilai x-nya adalah ya 1, ya. X sama dengan ini 0,2 kali 4 ya. 0,2 kali 2 ya, 0,4. Jadi x-nya adalah seper 0,4 atau 2,5 cm. Ya. Jadi untuk kemudian amplitudonya ini maksimum ya, yaitu 10 cm, maka x-nya ini harus 2,5 cm. Nah, ini kita mau ngecek nih apakah benar amplitudo maksimum adalah ya 10 cm. Nah, kalau 10 cm maka x-nya harus 2,5 cm. Nah, ini kita coba nyatakan dalam lambda ya. Ada berapa lambda di 0,2 cm? Dari panjang 0,2 cm itu ada berapa lambda ya? Tadi lambdanya adalah 10 cm. Maka bisa kita jadikan faktor pengali ya. 2,5 cm kali lambda per 10 cm. Karena ini kan sama tadi. Lambda sama dengan 10 cm tadi ya. Maka kita bisa buat seperti ini. Cm-nya saling membagi ya 0,5 bagi 10 0,25. Jadi x 2,5 cm itu terdiri dari 0,25 lambda ya. Nah, sekarang kita cari waktu tempuhnya. Ya, waktu tempuhnya. Waktu tempuh ya pada ini ya 0,2 0,5 cm ini ya. Atau pada amplitudo maksimum itu ya. Nah, di sini ya waktu tempuhnya berapa? Nah, kalau periode adalah waktu tempuh untuk satu panjang gelombang. Nah, kalau ada 0,25 panjang gelombang ya, maka periode kali 0,25 kan gitu logikanya ya. Jadi periode kali 0,25. Periodenya tadi di slide sebelumnya adalah 1/40. Ya, kali 0,25, 0,25 itu bisa 1/4 ya. Sama dengan 1/60 detik. Nah, inilah waktu tempuhnya. Dan sekarang kita cek cepat rambatnya. Cepat rambatnya X per T ya 2,5 cm per T-nya ya 1/60. Jadi menjadi kali ya, kali 160 sama dengan 400 cm per sekon. Jadi sama ternyata ya, sama cepat rambatnya dengan slide sebelumnya tadi. Jadi benar ya, nomor 2 ini benar. Jadi urutannya adalah kita ingin membuktikan nomor 2 ini benar, bahwa besar amplitudo maksimal adalah 10 cm, maka kita tuliskan di sini bahwa amplitudo maksimumnya 10 cm dengan catatan itu bisa terpenuhi ketika suku dalam kurung ini 90 derajat. Dan itu bisa terpenuhi kalau X-nya 2,5 cm. Nah, berarti yang kita cross check adalah X ini. Ya, X-nya ini benar atau tidak 2,5 cm. Supaya amplitudonya 10 cm kan gitu ya. Nah, dan ternyata setelah kita cek, kita hitung juga waktu tempuhnya dan kita hitung cepat rambatnya, ternyata benar 400 cm per sekon. Jadi dua ini persis dengan slide sebelumnya, benar cepat rambatnya ya. Jadi nomor 2 benar. Berikutnya kita cek nomor 3, besar simpangan sama dengan amplitudo saat T sama dengan 0 detik. Ya. Oke, berarti ini Y simpangan ya, ini Y 0 detik. Cos 0 ya di sini, T-nya kan kita ganti 0 nih. Maka dalam kurung ini menjadi 0. Cos 0 kan 1 ya, maka persamaan simpangan menjadi 10 sin 0,2 px dan tidak lain ini adalah amplitudo gelombang stasionernya. Jadi yang ini adalah amplitudo gelombang stasionernya ya. Ternyata sama dengan simpangan kalau T-nya 0. Benar ya, jadi besar simpangan Y sama dengan amplitudo. Ini ya, saat T sama dengan 0 detik. Ya, jadi yang benar adalah 2, ya, 3 dan 4. Nomor berikutnya, nomor terakhir, gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang datang dan gelombang
pantul ujung bebas. Jadi ini ujung bebas ya. Titik simpul yang ke-10 berjarak 1,52 cm dari ujung bebasnya. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, cepat rambat gelombangnya adalah, ya kita mau cari cepat rambat gelombangnya ini seperti nomor berapa tadi ya. Supaya kita tahu cepat rambat gelombangnya, maka kita harus tahu frekuensi paling tidak dan lambdanya. Frekuensinya ada nih, lambdanya yang kita belum tahu. Nah, mencari lambda bisa kita gunakan informasi titik simpul ini, ya. Nah, persamaan titik simpul, posisi simpul untuk gelombang stasioner ujung bebas adalah ini, seperti ini ya. Dan ini titik simpulnya berjarak 1,52 cm, ya. Ini titik simpul ke-10. Nah, berarti N-nya 10 ya, N-nya 10, 20 kurang 1 19 ya, 19 lambda per 4. Maka ini menjadi 19 lambda sama dengan 4 kali 1,52, 6,08. Lambdanya adalah 6,08 bagi 19 adalah 0,32 cm. Nah, kita sudah dapat lambdanya dari informasi simpul ya. Nah, maka kita bisa cari cepat rambat gelombangnya lambda F, lambdanya 0,32 cm. Frekuensinya 50 Hz, hasilnya adalah 16 cm per sekon.